Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lois Elfrida Siagian, saya CGP Angkatan ke-10. Saat ini saya mau praktek coaching dengan rekan sejawat saya. Ini rekan sejawat saya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Suryani Sernisima. Saya adalah guru mata pelajaran PKM di kelas 10. Ya. Kita akan mulai ya, Ibu Serni. Apa kabar Ibu Suryani Sernisima hari ini? Baik, Ibu. Iya, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas, nanti saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi ini. Tujuan ini untuk mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelasnya ini. Mengapa kita melakukan percakapan prasupervisi ini? Tujuannya untuk mempersiapkan persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik yang berpihak pada murid. Begitu ya Ibu sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu hari ini. Kira-kira nih, apa sih tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu bawakan nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kedudukan Kementerian Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, siswa-siswi atau peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tugas-tugas pokok Kementerian Negara. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi Kementerian Negara dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu diharapkan peserta didik dapat menghargai pentingnya peran Kementerian Negara dalam pembangunan. Berarti ada 3 tujuan pembelajarannya, Bu ya. Bagaimana area pengembangan yang nantinya akan Ibu capai di pembelajaran ini? Yang akan saya capai dalam area pengembangan ini yaitu pengetahuannya. Pengetahuannya ya? Iya. Hanya pengetahuan saja, Bu? Iya, pengetahuan tentang kedudukan Kementerian Negara atau sistem pemerintahan. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin mendengar sedikit tentang rencana pembelajaran Ibu nanti di kelas seperti apa ya Bu ya? Rencananya, langkah-langkahnya, apakah Ibu melakukan apa? Pertama, saya akan bertanya kepada siswa mengenai pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Kemudian saya juga akan bertanya mengenai apakah mereka pernah mendengarkan tentang kedudukan Kementerian Negara, bagaimana pengetahuan mereka tentang kementerian yang ada di negara Indonesia. Ya, baik Ibu ya. Berarti ini kasih pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik di awal sebelum Ibu mengajar ya. Kemudian model pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas nantinya? Dan ini model pembelajaran seperti apa yang nanti Ibu terapkan di dalam kelas? Model pembelajaran yaitu pemecahan masalah, di mana siswa akan melakukan diskusi kelompok dalam tugas yang akan saya kasih. Media yang akan Ibu gunakan di kelas itu bagaimana ya? Proyektor, laptop dengan internet ya. Berarti nanti di situ Ibu ambil dari referensi dari internet ya? Iya. Untuk waktu pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu ya? Ya, untuk waktu pelaksanaannya itu hari Jumat jam 12. Terima kasih Bu. Kita nanti masuk di supervisinya. Nanti izinkan saya masuk ke dalam kelas Ibu untuk mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Terima
kasih Bu Suryani. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan kami naikkan kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ruang ini. Sekarang kami akan memulai proses belajar kami. Kami mohon Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan berkati kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kedaulatan negara ya, kedaulatan negara. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sudah kan? Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Bagaimana Ruben? Sudah toh? Nah, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menurut kalian itu seperti apa saja? Ya? Apa? Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu terbagi-bagi ya. Ya? Ya. Oke, kita melihat kedudukan kementerian di dalam Kementerian Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam sistem pemerintahan negara kita, kementerian memiliki peran yang sangat penting. Ya, kementerian merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang tertentu. Karena setiap kementerian itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya. Nah, untuk memahami kedudukan kementerian secara lebih mendalam, kita perlu mempelajari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut, kita melihat dasar hukum dari kedudukan kementerian negara. Nah, dasar hukumnya itu terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa yang pertama, presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang artinya bahwa presiden tidak menjalankan tugas pemerintahan seorang diri ya. Jadi presiden itu tidak menjalankan tugasnya seorang diri, melainkan dibantu oleh para menteri. Ya, dibantu oleh para menteri yang masing-masing memiliki bidang atau tugas tertentu. Nah, kemudian yang kedua, dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi hal ini menunjukkan bahwa presiden memiliki wewenang penuh dalam membentuk dan membubarkan kabinet. Jadi presiden berwenang dalam memberhentikan menteri-menteri ya. Kemudian yang ketiga, yaitu setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi masing-masing menteri itu bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kebijakan pemerintahan
bidang yang telah ditentukan. Nah, misalnya Menteri Pendidikan. Ya, jadi Menteri Pendidikan ini sama saja dengan kebudayaan dan riset kemudian teknologi. Kemudian bertanggung jawab atas bidang pendidikan. Jadi Menteri Pendidikan itu bertanggung jawab atas bidang pendidikan. Nah, itu adalah dasar hukumnya ya. Kemudian pembentukan pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 ya, tentang Kementerian Negara. Jadi pembubaran atau pembentukan itu diatur juga di dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor berapa? Nomor 39 tahun 2008 ya, tentang Kementerian Negara. Sebelum lanjut, kalian tulis ya poin-poin pentingnya, karena takutnya nanti ada keluar di semester baru kalian bertanya lagi, kita belum pernah belajar. Padahal kita sudah belajar ya. Kalian tulis yang penting-pentingnya. Jangan hanya melihat saja, membaca saja, nanti pulang kalian lupa lagi. Ya. Kemudian kedudukan Kementerian Negara. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Negara memiliki kedudukan sebagai organ negara lapis kedua. Jadi Kementerian Negara itu sebagai organ negara lapis kedua. Nah, kementerian berada di bawah presiden dan menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan bidang yang diberikan. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kita melihat ciri-ciri Kementerian Negara. Jadi ciri-ciri Kementerian Negara ada apa saja? Ruben? Yang pertama, ya, dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi ciri-ciri yang pertama Kementerian Negara itu, yang pertama dibentuk berdasarkan undang-undang. Yang kedua, spesifik ya. Jadi Kementerian Negara itu juga memiliki tugas dan fungsi. Ya, tidak hanya dibentuk begitu saja, tetapi memiliki tugas dan fungsi. Kemudian yang ketiga, Ria, baca. Bertanggung jawab kepada presiden. Ya, bertanggung jawab kepada presiden. Jadi setiap kementerian yang dibentuk itu bertanggung jawab atas setiap apa yang ia lakukan dan programkan. Dia mempertanggungjawabkannya kepada presiden. Ya. Kemudian yang keempat, Kera, baca yang keempat. Memiliki struktur organisasi yang baik. Ya, memiliki struktur organisasi yang jelas. Jadi strukturnya itu, struktur organisasinya itu harus jelas. Jadi itulah ciri-ciri Kementerian Negara. Memilih satu menteri dan mendiskusikan bagaimana masalah yang harus dihadapi dan menjalankan tugas negara. Kementerian dan mendiskusikan bagaimana masalah selalu dihadapi dan menjalankan tugas negara.
Kemudian nanti presentasikan ya. Ini yang kita diskusikan ini masalah Ini salah satu toh. Contohnya kalian mengerti kementerian kesehatan. Contohnya kesehatan. Diskusi bagaimana masalah yang saya hadapi dan jalankan tugasnya. Bisa. Kemudian tuliskan solusinya. Contohnya kesehatan. Ayo kita menunggu kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semua ya. Presentasi itu harus ada moderator ya. Siapa yang akan jadi moderatornya? Untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kasih atas kesempatan dengan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebakaran hutan. nama-nama yang ada di kelompok kami, Gerrian, Gerard, Boni Lawrence, Josapat, dan Ige. Kementerian Kehutanan yang kita ambil dalam presentasi kita ini Kementerian Kehutanan. Masalah yang selalu dihadapi dalam Kementerian Kehutanan yakni kebakaran hutan, penebangan pohon, dan kemudian hasil alam yang dilakukan oleh kelompok orang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya pencegahan sebagai solusi masalah ini dalam hal kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat dicegah dengan penyiraman tanah pada saat musim kemarau. Penebangan pohon dapat dicegah dengan cara melindungi wilayah sekitar pohon dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan sanksi atau tahanan pada orang yang mengambil hasil alam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kelompok 1 bagaimana? Oke, lanjut ke kelompok Siapa yang moderator? Saya Gerard perempuan laki-laki.
Buat kelompok 3 adalah Yeria, Ruben, Gisela, Dona, dan juga Stefan. Oke, yang akan membahas mengenai tugas dari pendidikan. Tugas dari pendidikan yang umum sebuah sekolah pendidikan dan pengetahuan. Kemudian pendidikan juga harus memberikan beasiswa berupa penghargaan bagi siswa-siswi yang berprestasi di sekolah. Masalah-masalah atau halangan bagi Kementerian Pendidikan yaitu contoh kecilnya di pedalaman Papua. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pendidikan terbangun akan selalu jika ini mengganggu di sekolah atau mengganggu proses belajar dan mengajar. Oke, solusinya adalah kita harus bekerja sama. Case dengan siapa? Iya tadi tua sudah Cepat. Aduh. Dia mempresentasikan. Amin aja. Amin. Serius dong. Ayo. Amin ini. Tidak sendiri aja kita. Kesehatan itu. Terima kasih. Amin. Kalau begitu sudah. Mati tanam. Terima kasih atas kesempatan kami untuk presentasi. Hasil kerja diskusi kami. Kami dari kelompok 1, kelompok Sergio, Alvin, Isya, Hijrah. Kami dari Kementerian Kesehatan. Masalah yang selalu dihadapi Kementerian Kesehatan adalah pembiayaan dan fasilitas kesehatan. Contohnya seperti BPJS menunggak. Solusinya adalah setiap yang menunggak diwajibkan melunasi seluruh tunggakan tersebut untuk dapat menggunakan layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Apabila terdapat tunggakan, layanan kesehatan yang seharusnya kita nikmati tidak dapat kita nikmati karena adanya tunggakan. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ya presentasi kalian. Jadi dari presentasi kalian dapat ditarik kesimpulan bahwa kalian sudah paham ya. Kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, ya, mengenai kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulan kita dari pelajaran kita hari ini adalah setiap kementerian memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara. Nah, dengan memahami tugas dan program kerja masing-masing kementerian, kita dapat lebih menghargai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan semua terrealisasi dengan baik,
Baik. Eh, apa namanya? Donat. Gerald. Ike. Zeria. John Edwai. Julianus. Julianus. Sakit. Sakit ya? Ricky. Izin ya? Ya. Dedianus. Sakit. Sakit. Dedianus sakit. Elias. Sakit. Elias sakit juga. Ruben. Hadir. Gilbert. Alfa. Alfa. Gerald. Gerald. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita pulang, Kesia tolong bergerak. Izin kita bergerak. Amin. Stand up, please. Say thank you to our teacher. Thank you, ma'am. Goodbye, ma'am. Bagaimana kabarnya hari ini? Tapi kita mau observasi mengenai yang kemarin seperti sudah bahas. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nanti saya sampaikan kepada ibu. Siap. Sebelumnya bagaimana perasaan ibu ketika supervisi di kelas tadi? Perasaan saya ketika ibu supervisi saya sangat senang karena di balik semua itu saya bisa memperbaiki diri saya bisa memperbaiki cara saya untuk mengajar. Tapi itu kemarin itu luar biasa. Kemudian bisa dibicarakan area pengembangan yang ibu bicara lalu yang mengenai pengembangan yang kemarin pas observasi itu bagaimana langkah-langkah pengembangan yang ibu lakukan pada saat supervisi kemarin? Langkah pengembangan yang saya lakukan saat supervisi yaitu pengembangan area pengembangan pengetahuan ya, di mana pada saat saya mempresentasikan atau mengajar di depan ketika selesai satu materi atau satu slide saya langsung tanya kepada siswa apakah sudah mengerti atau bagaimana. Itu area pengetahuan. Memang terlihat di situ kemarinnya ibu memancing anak-anak untuk aktif di slide, ibu mancing mereka untuk menambah pengetahuan mereka untuk apa yang dipikiran mereka tentang warga negara itu yang kemarin tentang kementerian itu fungsi-fungsinya mereka sampaikan dengan baik kemarin. Jadi pada saat pelaksanaan apakah ibu mengalami kendala-kendala pada saat pelaksanaan supervisi kemarin? Yang kendalanya itu ibu ketika
Dan saya memberikan soal diskusi kepada siswa. Iya, mereka di situ agak lama mengerjakannya. Itu saja. Apakah ada pendekatan yang Ibu buat pada saat menarik bagaimana mereka mau, mungkin ada sebagian siswa yang malu-malu, yang pada saat mereka itu memancing supaya yang malu-malu itu lebih aktif lagi. Iya, saya bertanya satu persatu kepada siswa. Saya bertanya apa yang kalian tidak paham dari sini. Iya. Untuk kedepannya langkah apa yang Ibu Suryani mau ambil untuk meningkatkan aktivitas siswa pada saat diskusi kelompok di pelajaran-pelajaran berikutnya? Mungkin saya akan tanyakan lagi dalam memberikan pertanyaan kepada mereka, memberikan diskusi kepada mereka, supaya mereka mengerti tentang materi. Jadi kedepannya keaktifan peserta didik itu Ibu mau pancing dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Ya, sebelumnya memang Ibu sudah berikan pertanyaan pemantik di awal, tetapi mungkin ada siswa ini merasa dia malu, kurang percaya diri memberikan. Untuk kedepannya bisalah Ibu seling-selingi mungkin melatih konsentrasi anak-anak itu sebelum pembelajaran, icebreakingnya supaya mereka mungkin fokus. Di sini kira-kira untuk merealisasi yang Ibu katakan tadi itu kira-kira kapan yang mau realisasikan? Secepatnya Ibu. Secepatnya ya. Pertemuan yang akan datang. Baik, Bu Suryani. Semua yang kemarin pembelajaran Ibu itu kan memang sudah berpusat pada murid ya. Tapi hanya sedikit Ibu guru mungkin mau tambahkan seperti icebreaking tadi yang seperti kita katakan ada games toh. Karena mungkin anak-anak ini pas mata pelajarannya juga mata pelajaran di tengah-tengah itu ya udah paling baru selesai istirahat, kemudian jadi lebih Ibu tingkatkan icebreaking saja dulu untuk melatih fokus mereka, konsen mereka ya. Semoga nanti kedepannya kedepannya ini yang Ibu realisasikan itu dapat berjalan dengan lancar. Selamat terima kasih sebelumnya Ibu, sukses selalu ke depannya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa kita saling berbagi atau sedang-sedang aja saya